masyarakat netizen tahu nih ceritanya nih tentang Sinarmas ini. Jadi Eka Cipta Wijaya ini salah satu orang terkaya di Indonesia. Kalau tadi berdasarkan peringkat di 2019 itu Forbes, dia nomor 3 tuh katanya ya, nomor 3. Nah, tapi yang orang-orang nggak ketahui, beliau itu punya istri banyak. Ya, informasinya punya 5 istri atau 2 selir dan lain-lain lah di situ ya. Jadi terus selir-selirnya ada berapa, anaknya aja informasinya yang saya dapat dari di Wijaya 8 anak. Pemilik Sinarmas siapa? Indra Wijaya pemiliknya. Wah, harus ada dong dalam akte perusahaan nama Indra Wijaya. Iya, ada dalam akte. Didaftarkan pakai KTP dan KK yang dasar akte lahirnya palsu. Otomatis semua surat-surat akte palsu ini lah ilegal. Jadi dia bikin KTP pakai akte lahir palsu. Berarti KTP-nya ini juga ilegal nih. Wajib dan harus dibatalkan. Pasportnya juga begitu. Kartu keluarganya juga begitu. Ya, surat nikah dengan istrinya juga begitu. Harus dibatalkan. Oknum aparat ini, ya kan, mereka menjadi suruhan dari oknum 9 naga. Jadi 9 naga itu ada. Jadi ada yang menguasai di bidang properti ada, di perbankan ada, ya, agrikultural ada di situ. Di mana orang-orang terkaya inilah yang mengontrol perekonomian Indonesia. Nah, itulah yang dinamakan 9 naga. Ya, aparat penegak hukum kita, oknum. Oknum itu diperbudak oleh oknum dari 9 naga. Sehingga adanya uang dan adanya kekuasaan klopslah di situ menindas masyarakat. Nah, ini yang kita nggak mau. Ini ada pesan khusus nih yang mesti didengar, penting. Subscribe, like, comment, and share. Nggak kena biaya, tapi bermanfaat buat channel ini. Video saya ini adalah tentang jejak kriminal 9 naga Indonesia. Nah, teman-teman, seru nih. Kenapa? Ferdy Sambo, sekuat-kuatnya Ferdy Sambo, itu masih nggak masuk di dalam 9 naga. Ya. Jadi 9 naga ini ada di Indonesia, ya, top lah, istilah top of the top person ya. Jadi kita ketahui Eka Cipta Wijaya ini adalah orang terkenal pemilik dari grup Sinarmas ya. Jadi saya yakin mungkin 99% orang di Indonesia tahu apa itu Sinarmas ya, karena Sinarmas itu punya bank, punya asuransi, punya properti, perusahaan properti, punya agricultural di sini ya. Jadi mereka ini punya banyak portofolio, teman-teman ya, portofolio bisnis. Nah, tapi kita nggak mau membicarakan ekonomi di Sinarmas ya, ataupun bisnisnya Sinarmas. Tapi kita mau bicara tentang jejak kriminalitasnya ya. Ada apa di balik itu, lembaran-lembaran hitamnya. Ini yang saya mau bahas, teman-teman. Jadi supaya teman-teman ini cerdas dan tahu ya. Sebenarnya tentang ini sudah ada liputannya di Gatra ya, berjudul Akte Palsu Bos Sinarmas. Ya, akte palsu Bos Sinarmas di sini. Ada gambar 2 orang di sini ya, Indra Wijaya dan Franky Usman Wijaya di sini. Oke, teman-teman, biar supaya teman-teman tahu ya, apa sih yang mereka lakukan? Bagaimana sih mereka melakukan kriminalitas itu, pidana itu ya, dan bagaimana caranya selama ini mereka menutupi. Jadi gini, teman-teman ya. Dalam kali ini saya mau membongkar ya yang lebih wah dari Ferdy Sambo. Jadi Ferdy Sambo ini cuma sebagian unit dari mafia hukum. Jadi kalau kita bicara mafia hukum secara besar, ya mafia hukum itu adalah anak buahnya, masih anak buah dari ya gembongnya nih. Ya kami duga balik lagi. Video ini juga berisi opini-opini hukum ya, opini hukum. Yang dimana kami menduga ada oknum-oknum dari 9 naga ini. Jadi kita nggak bilang semuanya 9 naga jelek ya, nggak. Tapi ya di mana-mana ada oknum. Di kepolisian ada oknum, di kejaksaan ada oknum, di pengadilan ada oknum. Bahkan pengusaha juga ada oknum, teman-teman. Jadi jangan salah nih ya. Jadi di dalam 9 naga ini pun juga ada oknum 9 naganya di situ. Ada oknumnya nih. Nah, jadi begini teman-teman ya. Kita lihat apa sih yang terjadi di sini. Kasus yang sedang saya tangani, Alvin Lim, saya menjadi kuasa hukum dari Ferdy Wijaya.
saya kasih uraian singkat biar supaya masyarakat netizen tahu nih ceritanya nih tentang Sinarmas ini. Jadi Eka Cipta Wijaya ini salah satu orang terkaya di Indonesia. Kalau tadi berdasarkan peringkat di 2019 itu Forbes, dia nomor 3 tuh katanya ya, nomor 3. Nah tapi yang orang-orang gak ketahui, beliau itu punya istri banyak ya, informasinya punya 5 istri atau 2 selir dan lain-lain lah di situ ya. Jadi istri sahnya ada beberapa, terus selir-selirnya ada berapa, anaknya aja informasinya yang saya dapat dari di Wijaya 8 anak. Akui di akte ya, di akte nomor berapa tuh 85 atau berapa sebelum dibatalkan katanya si pengacaranya Indra Wijaya. Anyway, 28 anak itu yang diakui tuh oleh si siapa Eka Cipta. Belum yang nggak diakui ya. Nah inilah ketika orang menjadi super kaya, punya banyak bini, punya banyak anak, tentu mulailah terjadi problem ya. Nah problem ini mulai terjadi ketika pertama kali Freddy Wijaya ini mempertanyakan harta warisannya. Ya, tentu normal lah. Ketika seorang ayah meninggal, anaknya nanya, mana bagian saya? Ya, toh kan karena warisan itu kan mestinya dibagi ya. Nah, kita lihat sendiri tadi itu salah satu orang terkaya di Indonesia. Nah, sedangkan Pak Freddy ini hanya mendapatkan 1 miliar. Dia bingung. Loh, kok saya cuma dapat 1 miliar warisan? Bapak saya ini uangnya ribuan triliun kata beliau ya. Jadi disinilah mulai terjadi sesuatu yang menurut Pak Freddy, menurut klien saya, beliau merasa dirugikan. Lalu diajukanlah gugatan ya di pengadilan. Nah ketika digugat di pengadilan di situ, nah Indra Wijaya nih sama Franky Wijaya memberikan dia punya akte lahir. Ya, jadi dia bilang gini, tenang, nanti dulu Pak Freddy. Saya inilah pemilik sah, saya inilah anak sah dari Eka Cipta. Kalau kamu anak hina, anak zina katanya. Kalau istilah dari jawaban itu katanya anak zina ya. Padahal kalau menurut saya itu sangat gak layak dikatakan seperti itu ya. Kalau anak zina, ya kalau benar anak zina, berarti mohon maaf, ya mohon maaf. Berarti Eka Cipta Wijaya adalah seorang pezina. Nah berarti Indra Wijaya adalah anak dari pezina dong. Ya jadi maksud saya gini loh, sorry ya. Saya gak bermaksud menghina. Tapi kalau jawaban itu di pengadilan dia tulis anak zina, ya kan dia harus mikir. Akibatnya nggak salah dan nggak tepat lagi. Dia sama aja ngatain bapaknya sendiri sebagai seorang pezina. Ya di sini saya sangat sayangkan. Kenapa? Aib keluarga itu seharusnya ya teman-teman, seharusnya itu nggak usah dibuka keluar, nggak usah dibuka ke publik. Seharusnya ya. Tapi saya nggak tahu, mungkin Pak Indra Wijaya dengan Pak Franky Wijaya, ya keluarga-keluarga mereka para pemilik Sinarmas, ya yang merasa dirinya sah, ini merasa ya kan, wah bapaknya pezina, makanya dia sebut nih ada anak zina di situ teman-teman ya. Jadi disinilah teman-teman mulailah terjadi permasalahan ini ya. Jadi dari harta awalnya, tapi kemudian shifting nih. Kenapa shifting? Ternyata akte lahir yang diberikan oleh Indra Wijaya ya dan Franky Wijaya itu akte lahir palsu. Kenapa saya bilang palsu? Karena tersebut tidak terdaftar di Disduk Capil, tidak diakui oleh Disduk Capil, tidak terregistrasi di Disduk Capil ya. Jadi Penglian ya, Oi Penglian nih katanya namanya Penglian nih di sini. Jadi ini ada surat dari Disduk Capil Makassar dibilang bahwa
atas nama Oe Penglian ini ya tidak terdaftar di Disdukcapil Makassar. Jadi atas nama Oe Penglian di sini ya. Jadi akte lahir yang mereka sampaikan di pengadilan tersebut nggak terdaftar. Ya, ini Oe Penglian ini adalah Indra Wijaya nih, ya nggak terdaftar di Disdukcapil. Dan ini satu lagi ya atas nama Franky Wijaya atau nama Cinanya Jongnian ya. Jadi atas nama Oe Jongnian ini juga kalau teman-teman lihat ya ada tulisannya di bawah nih tidak ada dalam daftar registrasi ya. Jadi bisa dilihat nih ya. Jadi teman-teman ya hai masyarakat ya hai yang membaca yang mendengar video saya Alvin Lim, Quotient TV, LQ Indonesia Law Firm, kami tidak pernah mau menyiarkan hoax. Selalu ada bukti nih ya. Selalu ada bukti surat, baik bukti surat, bukti saksi, bukti rekaman ya. Intinya setiap ya dalil-dalil, saya sebut ini dalil ya. Kenapa? Ini dugaan teman-teman ya. Jadi ada dugaan pemalsuan akte lahir. Ya, di mana Indra Wijaya dan Mokhtar Wijaya, saya ralat, Indra Wijaya dan Franky Usman Wijaya, dua itu ya diduga menggunakan akte lahir palsu di dalam memenangkan gugatan pengadilan. Ya, jadi dugaan awal kami di sini nih, dugaan nih ya, adanya pidana menggunakan akte otentik palsu. Jadi kalau pasalnya itu pasal 263, pasal 264, dan pasal 266 ayat 2. Kalau ayat 1 itu untuk yang memalsukan, yang membuat surat palsunya. Ayat 2-nya ini untuk yang menggunakan. Jadi ini digunakan nih. Ya udah pasti di situ. Nah teman-teman inilah buktinya. Sudah saya tunjukkan bukti suratnya ya. Jadi jangan sampai ada pemikiran bahwa Alvin ini suka nyebarin hoax atau memprovokasi. Tidak. Tidak. Saya sebagai kuasa hukum berhak dan berwenang sesuai undang-undang menjelaskan posisi kasus dari klien saya. Itu sama aja kayak Kadif Humas menjelaskan misalnya posisi tentang apa yang terjadi dengan Ferdy Sambo. Dulu ketika pertama kali ditangkap kan dia bilang, Ferdy Sambo itu istrinya dilecehkan. Makanya tiba-tiba terjadi tembak-menembak. Ya dia ceritain ya kan. Ya walaupun belum ada final vonis, tapi ya mereka berhak. Kenapa? Itu mereka sedang menjalankan tugas. Ya, menginformasikan ke masyarakat. Ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dan video ini saya buat juga untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dan untuk klarifikasi kepada para masyarakat dan netizen ya yang bertanya, ada apa tentang Sinarmas? Ada apa nih Alvin kok melawan 9 naga? Ya, salah satu dari 9 naga. Saya nggak melawan 9 naga ya 99 ya kagak ya. Yang saya lawan adalah oknumnya, teman-teman. Oknum yang nggak benernya itu loh yang saya lawan. Ya kenapa? Karena mereka melawan hukum di sini. Nah, jadi lalu orang bertanya nih, lalu korelasinya apa Pak Alvin? Ya akte lahir palsu kan normal katanya. Katanya normal. Ya terus teman-teman tahu ketika digelar kemarin, ya jadi dilakukan gelar perkara nih hari Kamis tanggal 15 hari Kamis itu kemarin dilakukan gelar perkara ya teman-teman tanggal 15 September 2022 di Mabes Polri lantai 10 digelar. Di situ hadirlah lawyer dari pihak Indra Wijaya dan Franky Wijaya. Ditanya oleh koordinatornya Wawan kalau nggak salah yang menanyakan. Kombes Wawan ditanya. Kenapa kok palsu? Kok bagaimana bisa palsu nih? Digunakan, bener nggak digunakan? Alasannya dia nggak tahu itu palsu katanya. Alasannya dikasih sama bapaknya
oleh Pak Eka Cipta dikasih yang palsu katanya. Waduh. Saya terdiam tuh di situ tuh ketika saya dengar kasih sama bapaknya ini palsu ya. Tentu teman-teman ya sedang menyatakan kebenaran atau berbohong nih. Ya. Coba kita telah satu persatu ya. Jadi kalau pernyataan dia benar bapaknya ngasih yang palsu, berarti Eka Cipta Wijaya nih dengan sengaja nih ya. Dengan sengaja pertama dia udah zina gitu kan ya. Ada cewek dia zinain di situ kan. Terus punya anak, udahlah dibikin aja yang palsu di situ, bikin akte palsu. Kok serem juga ya sedengernya ya. Berarti seolah-olah nih orang terkaya di Indonesia nih, sorry ya, penjahat loh. Itu dari kata dia. Dari kata si Edi Santoso ini ya yang bilang bahwa pengakuan dari Indra Wijaya dan Franky Wijaya bahwa bapaknya nih yang ngasih palsu, ya kan? Sengaja ngasih palsu. Berarti bapaknya ini pemalsu. Pemalsu ini kan berarti penjahat ya. Ya toh, bikin uang palsu aja penjahat nggak boleh, bikin surat palsu apalagi nih. Surat pemerintah dia bikin, dia palsuin. Ya. Jadi saya melihat kok kayak begitu ya, itu satu ya. Kok sekarang profil Eka Cipta yang baik jadi hancur nih. Terus kedua yang saya bingung, ya kan, kok tega ya anaknya sendiri kalau benar ya. Sorry, 1000 maaf. Kalau saya punya orang tua saya misalnya ya, sekalipun misalnya ini drug dealer gitu ya, pengedar narkoba, nggak mungkin saya teriak-teriak di luar, teman, bapak gua tuh pengedar narkoba, kan nggak mungkin ya, gitu loh. Pasti kan kita kalau ditanya, bapak lu kerja apa? Bisnis apa? Kurang begitu tahu lah, jual beli, paling gitu. Kita kan pastilah berusaha nutup-nutupin yang namanya aib keluarga ya. Tapi ini saya bingung, kok ada anak yang tega ya, bilang bahwa bapaknya yang malsuin di situ. Itu satu teman-teman ya. Itu satu. Ini kita anggap bener dulu deh perkataan dia bahwa dia nggak tahu nih, gitu. Nah, terus apalagi kalau ternyata benar nih bapaknya memalsukan, bapaknya pezina di situ ya. Ya, jadi kalau dilihat kok ini anak sebenarnya nyalainnya ke orang tua nih di sini ya. Oke lah. Kita jangan berpikiran buruk dulu terhadap Indra Wijaya sama Franky Wijaya deh. Anggap bener lah ya, kita anggap bener. Jadi kita anggap bener ceritanya, dia sebagai anak gak tahu dikasih yang palsu. Pertanyaan saya nih secara hukum, anggap aja nih saya bukan lawyer deh, saya orang bego deh ya. Sekarang kalian sudah tahu, sekarang nih mereka udah tahu bahwa akte itu palsu. Masih boleh dipakai nggak aktenya? Pertanyaan saya nih. Boleh nggak kita memakai akte palsu? Kita udah tahu nih sekarang palsu. Harusnya nggak boleh dong. Wah, kita udah tahu palsu kok. Harusnya apa yang dilakukan? Bikin yang asli. Tetapi apa yang terjadi dengan yang sudah dibikin yang palsu-palsunya? Jadi akte lahir itu menurut pengakuan Edi Santoso, ya lawyer mereka nih, itu sudah dipergunakan untuk berbagai macam hal. Jadi 1, dipergunakan untuk bikin KTP. 2, dipergunakan untuk bikin paspor. 3, dipergunakan untuk bikin surat nikah. 4, dibikin surat anaknya. Jadi kan dia punya anak lagi nih, si Indra sama si Franky nih. Nah anaknya itu kan butuh akte lahir kan. Nah itu dipergunakan tuh semua macam itu. Dan yang terakhir adalah untuk surat-surat perusahaan. Ya dong, sekarang pemilik Sinarmas siapa? Indra Wijaya pemiliknya. Wah, harus ada dong dalam akte perusahaan nama Indra Wijaya. Iya ada dalam akte. Didaftarkan pakai KTP.
KTP dan KK yang dasar akte lahirnya palsu. Otomatis semua surat-surat akte lahir palsu ini lah ilegal. Gak bisa. Jadi dia bikin KTP pakai akte lahir palsu. Berarti KTP-nya ini juga ilegal nih. Wajib dan harus dibatalkan. Pasportnya juga begitu. Kartu keluarganya juga begitu. Ya, surat nikah dengan istrinya juga begitu. Surat nikah dengan anaknya, surat lahir anaknya pun juga harus dibatalkan. Lalu yang lebih penting lagi nih, ya. Kalau begitu, siapakah Indra Wijaya dan Franky Wijaya secara hukum di Indonesia? Kalau mereka tidak punya akte lahir, berarti secara de jure, secara hukum de jure, ya. Jadi hukum itu ada de jure, ada de facto. Ya, de jure ini secara hukum. Secara hukum positif, setiap warga negara itu wajib punya akte lahir kewarganegaraan. Kalau dia nggak punya akte lahir, kita pertanyakan siapa dia, legalitasnya gimana. Bisa aja, mohon maaf ya, Indra Wijaya sama Franky Wijaya ini orang asing, warga negara asing. Ya. Jadi ternyata akte lahirnya bukan di Indonesia, lahirnya di Cina misalnya. Berarti kan dia warga negara Cina. Karena kenapa? Legalitas dia dipertanyakan, teman-teman. Benar. Jika dan apabila jika pernyataannya tidak benar, pernyataannya si Indra Wijaya, berarti kan dia sudah tahu. Dia sudah tahu ini palsu. Dan apa yang ada? Pasti ada akte lahir aslinya. Yang kami duga kemungkinan seperti itu. Karena kenapa? Karena saudaranya yang satu lagi yaitu Mokhtar Wijaya ya, yang bernama ya. Jadi kalau menurut logika saya orang yang bodoh lah anggap aja lah di situ. Nggak sepintar para pendiri Sinarmas. Bapak mereka orang kaya, konglomerat. Bisa bikin yang asli. Bisa bikin akte lahir asli. Ngapain bikin akte lahir palsu? Ini yang jadi pertanyaan loh. Bikin palsu tuh lebih mahal daripada bikin asli loh. Ya, bikin asli kan cuma uang rokok doang. Bikin palsu kan lebih bahaya itu. Belum resikonya sebagai orang kaya dia. Saya yakin, ya kalau keyakinan saya nih, opini saya, nggak mungkin Eka Cipta dia pilih kasih anaknya. Oh anaknya Indra, Indra, udah lu gua kasih yang palsu aja. Nih akte lahir palsu. Mokhtar, halo Mokhtar. Mokhtar, lu gua kasih yang asli nih akte lahir lu. Franky, udah Franky lu yang palsu lagi aja deh. Aneh ini nggak masuk logika. Ya. Jadi kalau dugaan saya, ya dugaan ya, bahwa mereka ini berbohong kalau bilang dikasih sama Eka Cipta palsu. Eka Cipta nggak mungkin ngasih yang palsu. Kenapa dia bikin seperti ini, ya kan? Dia bikin kalau menurut saya adalah untuk dipakai di pengadilan itu biar menang. Karena informasinya ternyata, ya kan, ternyata nih si Eka Cipta itu bikin surat nikah lebih dulu terhadap mamanya Jimmy. Jadi istri keduanya. Jadi istri pertamanya belum ada surat nikah, dia bikin dulu surat nikah kepada istri yang kedua, mamanya Jimmy. Ini informasi yang saya dapatkan dari Bapak Freddy Wijaya, klien saya ya. Jadi dia ada dulu akte lahir, akte nikah, sehingga apa? Sehingga karena ini ada yang ini nggak ada akte nikah, ketika nggak ada akte nikah, lahirlah anak, maka anak itu akan ditulis di luar nikah atau tidak ada nama bapaknya. Nah, dibikinlah yang palsu supaya ada keluar nama bapaknya. Ketika nama bapaknya keluar kan dia aman. Ya, untuk dipergunakan di situ. Nah, ini dugaan kuat saya di sini, teman-teman, ya. Nah, lalu
mengapa saya bersedia membantu di sini? Jadi setelah saya pelajari kasus ini, ternyata ini kan sudah dilaporkan nih di dugaan pemalsuannya di Pidum ya. Jadi informasinya nih perang bintang teman-teman, perang bintang. Ya, jadi informasi yang kami dapatkan itu ada yang namanya Stanley, itu informasi yang saya dapatkan. Ada orang Sinarmas yang namanya Stanley, saya nggak tahu Stanley yang mana. Itu di backup oleh Fedy Sambo. Ya. Jadi sama Fedy Sambo pergi berdua nemuin Kapolri, ya Listio Sigit. Dia minta agar supaya kasus ini dihentikan, ditutup. Ya. Dihentikan nih. Ya. Sehingga Pak Freddy yang di backup oleh bintang 3 nih kalah. Bintang 2-nya itu Fedy Sambo, udah setara sama Kapolri itu ya. Jadi kalau kita tahu kemarin konsorsium 303, Fedy Sambo punya power ya. Nah, jadi di kepolisian Fedy Sambo ini kontakin ke Kapolri ini di sini. Minta agar supaya dihentikan ya. Tapi saya kawal kemarin di gelar perkara dan saya bilang, ini unsurnya sudah ada. Menggunakan surat palsu ini udah ada. Alat buktinya udah ada nih, alat bukti surat. Ya toh, keterangan saksi udah ada lebih dari 2 orang. Keterangan ahli pidana juga sudah diperiksa 3 ahli pidana. Dr. Dwi Seno, Dr. Anggraini, sama Khairul Huda. Dan mereka bertiga semua sepakat bahwa ini adalah pidana. Ya. Jadi seharusnya tidak ada lagi alasan untuk polisi itu menghentikan penyelidik. Jadi teman-teman, mari kita kawal kasus Sinar Kota tuh Raja Sabta Oktohari. Sampai sekarang Raja Sabta Oktohari kasus sudah 3 tahun teman-teman. Nggak jalan, mandek. Mandek. Ya, jadi polisi ya kan itu nggak berani kalau sama yang berduit. Buktinya ya ini. Buktinya kasus-kasus yang melibatkan kerugian nilai besar, triliunan itu nggak jalan. Jadi saya ngomong ini bukan fitnah. Ya. Banyak yang bilang, waduh ini opini begini-begini. Kayak kagak, ini fakta. Saya tangani sendiri kok kasusnya. Ya, jadi Mahkota 7,5 triliun mandek. KSP Sejahtera Bersama mandek. Itu belasan triliun. Net 89 yang konon 20 triliun mandek. Ya, ATG mandek. Apalagi? Banyak. Minapadi mandek. Narada mandek. Ya, jadi saya nggak ngomongin fitnah nih. Saya ngomong data. Buktinya juga ada itu SP2HP. Nggak ada tuh penetapan tersangka dari yang tadi saya sebut. Sampai sekarang nggak ada kepastian hukum. Tidak ada tersangkanya. Belum ada tersangkanya nih sampai sekarang. Ya, berani nggak kira-kira polisi ini menaikkan sidik tetapin Indra Wijaya sama Franky Wijaya sebagai tersangka? Harusnya segera tetapkan sebagai tersangka, tahan dong. Itu kalau punya nyali, kalau jantan. Ya kan? Polisi itu harus berani sama penjahat. Jangan cuma ngebacot doang, bilang equality before the law, equality before the law. Equality-nya cuma di TV doang sama di media. Tapi prakteknya dalam kasus-kasus, dalam penanganan kasus-kasus, nggak berjalan. Yang kelas berat kayak gini nih mandek nih. Ini loh yang saya sayangkan. Jadi agar netizen, agar masyarakat Indonesia dengar dan paham. Tujuan Alvin Lim tidak pernah untuk mendiskreditkan orang-orang tertentu atau merusak kepolisian. Tidak. Nggak mungkin itu. Saya hanya ingin satu. Hukum berjalan sesuai aturan. Apakah salah? Ketika hukum tidak berjalan sesuai aturan, saya ngebacot, saya kritik, dan saya vokal, dan saya caci maki. Ya, oke. Tapi apakah itu pidana? Ya,
Jadi kalau saya nanganin kasus, ada korban, ya nggak diurusin sama polisi, malah polisi belain penjahatnya untuk nyelakain masyarakat, apakah kita nggak boleh teriak? Apakah kita nggak boleh marah? Misalnya kamu seorang ayah, anak kamu diperkosa oleh oknum polisi nih, terus oknumnya lu marahin, babi lu, anjing lu misalnya ya. Terus kamu yang malah dimasukin penjara karena pencemaran nama baik. Make sense nggak? Make sense atau tidak? Ya toh? Jadi yang Alvin lakukan di dalam podcast adalah kewajiban saya berdasarkan sumpah advokat saya, yaitu memberikan penjelasan tentang kasus-kasus yang saya tangani, ya, melakukan disposisi tentang kasus-kasus yang saya tanganin, dan mengedukasi masyarakat supaya masyarakat tahu tentang apa saja kasus-kasus yang ditanganin oleh LQ Indonesia Law Firm. Apakah melanggar hukum? Kalau saya melanggar hukum, Kadif Humas itu tangkapin semua. Sama Kabid Humas Polda, tangkepin. Karena mereka langgar hukum tiap hari berarti. Ada orang, ya kan, di press release, ini ada perampok begini-begini, padahal belum disidangin. Sama, mereka juga belum disidangin. Udah ditangkap dulu. Tapi apakah ada pernah yang laporin mereka ke polisi? Apakah bisa kalau dilaporin? Ya. Di sini makanya LPITE itu nggak bisa dengan sembarangan. Jangan LPITE, oh kalau polisi yang lapor nggak mungkin bisa, jangan diterima, ya kan? Tapi kalau yang lapor polisi yang laporin lawyer, wah terima tuh cepat, ya penjarain aja. Jadi teman-teman, ini mengerikan. Ini baru saya buka nih part 1 ini yang Sinarmas ini, ya, baru dari akte palsunya. Nah, jadi Sinarmas ini backingannya kuat. Ya, seperti saya bilang tadi. Ada orangnya Sinarmas, suruhannya para pemilik itu bernama Stanley menghadap ke Sambo. Dan mereka bicara kepada Listio sini stop. Hebat. Tapi apakah seperti itu hukum transaksional? Alamat saya dipakai. Saya nggak tahu. Nggak peduli. Divonis 4 tahun 6 bulan. Lah yang ini nggak jalan nih. Kok aneh ya gitu, timpang. Kok timpang? Saya bingung. Saya waktu itu yang kasus dugaan pemalsuan KTP tersebut sama, ini kan tentang KTP nih. Kalau ini kan akte lahir, ini KTP. Ya, jadi sama-sama di Dukcapil. Saya sama sekali nggak pernah diperiksa, langsung ditangkap, ditahan, dijadikan tersangka. Hebat kan? Ya, jadi dalam ketika nanganin proses hukum saya, langsung saya dijadikan tersangka, ditahan. Nggak pernah diperiksa sebelumnya. Beda. Yang ini diperiksa, alasan, gue nggak tahu bapak yang ini. Berarti bapak lu pemalsu dong. Pemalsu dan pezina dong. Kan lucu kalau kayak begitu. Kok bapak yang sendiri dikatain sih sama anaknya? Saya heran. Apakah ada anak yang tahu diri lakukan hal seperti itu? Jadi teman-teman, banyak oknum-oknum 9 naga ini yang juga banci. Jadi bukan hanya jenderal aja banci. Ya, bukan hanya oknum jenderal Polri aja yang banci. Oknum 9 naga juga ada yang banci, nggak berani. Kalau dia melakukan kejahatan, nggak berani ngakuin, dia bilang bapaknya yang lakukan, dia nggak tahu. Menyedihkan. Jadi negara ini negara Indonesia ini, teman-teman, ya kan? Ya kasarnya ngomong sudah banyak yang kehilangan kejantanannya. Sedih sebenarnya saya. Oke teman-teman, intinya Alvin Lim ya kan nggak mau terlalu banyak caci maki. Bukan karena saya takut,
Bukan, saya sudah bilang, saya masuk penjara saya nggak takut. Nggak takut sama sekali. Tapi memang tujuan saya bikin video ini adalah supaya ada perbaikan. Ya, cuma rasa-rasanya yang saya lihat bukannya perbaikan, malah orang lebih gimana ya, lebih memperhatikan dan lebih memfokus ke kata-kata saya caci maki, ya, bukan kepada materi dan bukti yang saya berikan. Ini yang saya sangat sayangkan. Ya, jadi saya akan coba kurangin untuk mencaci maki. Cuma yang namanya caci maki itu adalah sesuatu tindakan spontanius dan emosional dari seseorang yang secara normal lah. Apalagi ya masyarakat sekalian tahu, saya informasikan bahwa saya ini sakit parah. Saya ini hipertensi emergency, jadi tensi saya nih hampir selalu di atas 200 ya tensi. Terus jantung saya pun juga saya udah terkena gagal jantung teman-teman, CHF ya, chronic heart failure. Jadi kalau saya ketika rumah sakit, dokter selalu bilang saya ini mayat hidup. Jadi ketika saya disidangkan, ditanya, Alvin Lim kamu sehat atau sakit? Saya jawab saya sakit, saya nggak berbohong sebenarnya. Karena memang saya sakit. Penyakit saya adalah penyakit internal, bukan penyakit eksternal. Kalau eksternal itu dari luar kelihatan, misalnya matanya bengkak, bonyok, itu kelihatan eksternal dari luar. Tapi penyakit saya penyakit internal. Ya dokternya pun makanya namanya internis, dokter penyakit dalam. Di situ ginjal saya pun juga ada sisa 20% teman-teman. Saya nggak tahu berapa lama waktu saya, tapi ya saya mau pergunakan sisa hidup saya ini untuk berbakti bagi bangsa sama negara. Itu aja. Karena saya udah nggak mau pusingin terlalu gimana tentang material ya, tentang hal-hal duniawi. Bagaimana nih kita bisa membantu Indonesia. Itu aja sih yang saya pengen ya. Jadi teman-teman netizen sekalian, kita lihatlah bagaimana nih Kapolri ini ya pasca Ferdy Sambo ya. Jadi kalau dulu ada BC sama AD ya kan, BC before Century, AD after dimension di situ ya, sebelum dan setelah. Nah kita lihat nih sekarang setelah Ferdy Sambo nih, AFS after Ferdy Sambo ya kan. Apakah Polri berubah? Apakah Polri berani melawan 9 naga menegakkan hukum? Ya. Apakah pemerintah ada di atas 9 naga? Ataukah pemerintah ya dan oknum-oknum aparat penegak hukumnya menjadi anjing-anjing peliharaan dari 9 naga? Ya. Saya sebut oknum ya. Jadi gini loh, kadang-kadang orang lucu, mau cari-cari di video saya nih, mana nih kekurangannya, disebut nggak nih oknum, sebut nggak dugaan. Dari awal saya udah bilang, video ini menceritakan tentang oknum. Ya, tapi tetap aja orang tuh maunya cari-cari kesalahan, bukan melihat substansi dari penyampaian videonya. Tapi mereka mencari kelemahan untuk apa? Menjerat. Lucu di situ. Ya, sebenarnya lucu sekali teman-teman. Tapi ya sudah, biarkanlah. Ya, nah, pemalsuan akte lahir ini barulah tahap 1 dari lembaran kejahatan atau catatan kelam dari Indra Wijaya sama Franky Wijaya. Jadi minggu depan teman-teman, saya akan mendampingi Bapak Freddy Wijaya membuat laporan polisi ya dugaan penggunaan surat palsu lagi, tapi terhadap istri dan anak-anaknya mereka. Jadi terhadap istrinya si Indra Wijaya, Franky Wijaya beserta anak-anaknya. Kenapa? Karena mereka turut menggunakan akte palsu tersebut di dalam surat-surat kependudukan mereka. Ya, akan mulai kami pidanakan. Dan kami tidak akan stop di situ. Setelah itu kami akan mempidanakan
perusahaan Sinarmas terhadap penggunaan akta palsu juga. Karena kenapa? Ya kan? Kita sudah kasih tahu ini aktenya palsu. Dan mereka gunakan KTP dengan akte lahir palsu tersebut untuk membuat perusahaan Sinarmas. Ya. Jadi perusahaan-perusahaan direktur-direkturnya Sinarmas akan kami laporkan pula. Itu tahapan berikutnya. Ya, jadi kejahatan yang keduanya ini kita akan masuk lebih dalam ke sana, dan yang terakhir kami akan menggebrak mereka punya nanti modus pencucian uang. Jadi Sinarmas ini bisa besar, dugaan yang kami kantongin adalah mereka punya skema-skema untuk menghindari pajak, ya, tax evasion, juga pencucian uang, money laundering di sini, ya, di mana saya sudah berkomitmen dengan Pak Freddy membantu agar supaya perusahaan Sinarmas ini bisa taat hukum. Jangan selalu yang taat hukum itu harus taat hukum itu masyarakat menengah ke bawah. Ya, kita nggak bisa kayak begitu. Oh, kalau pribumi taat hukum di situ. Ya, kalau Cina kaya nggak ada itu. Ya nggak ada. Jadi kalau kita lihat, wah kulitnya agak putih, matanya sipit, Cina, terus berarti selalu melanggar hukum? Enggak ada. Jangan kita stereotipkan suku, agama, ras di dalam penegakan hukum. Ya, saya katakan dan saya komit dari awal, bagi saya penegakan hukum itu harus selalu sama. Mau kita sukunya apa, agamanya apa, harus equal. Ya, jadi kalau saya dibilang, loh Pak Alvin kenapa kok belain yang muslim sih itu kemarin? Lah kalau memang aparatnya ada oknum yang menindas ya korbannya orang muslim, itu tetap saya harus bela dong. Gak ada itu, LQ itu bukan hanya untuk Kristen Cina, gak ada. Gak ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tegakkan keadilan. Kita berikan kepastian hukum. Jadi Bapak Kapolri, jika Bapak mendengar video saya ini, podcast saya ini, ya ketahuilah, saya nggak ada bermaksud mencemarkan baik Bapak maupun jenderal-jenderal yang lain. Tidak ada. Saya hanya ingin supaya kasus dan penegakan hukum ini berjalan sesuai undang-undang. Ini bukti ada. Jangan dong kalau masyarakat itu, wah tanpa bukti aja dipenjara. Sedangkan orang yang berduit, ya kan, konglomerat, oh biarin walaupun udah ada bukti. Lucu loh. Saya kasih tahu satu hal ya. Kemarin ketika gelar perkara ada ahlinya lagi bicara. Asas kontrarius. Awal pemerintah ngasih yang palsu katanya. Maka nggak kenapa-napa. Bukan salah orang itu. Mana ada. Pemerintah nggak mungkin kasih yang palsu. Kalau bisa ada yang palsu, berarti ada oknum pemerintahan yang ngasih. Oknum pemerintahan yang memberikan. Oknum pemerintahan dan pemerintah ini dua hal yang berbeda. Oknumnya ini orang yang jahatnya. Pemerintahan ini institusi yang sah. Jadi ada orang yang kerja di pemerintahan memberikan yang palsu. Jadi tolong ya, ini Karawasidik, Bapak Karawasidik, Bapak Iwan. Bu ya kalau nyari saksi ahli yang pinteran dikit. Ya. Bu yang pinteran dikit gitu loh. Mana bisa kayak begitu. Terus dia bilang kalau saya yakin pemerintah dalam hal ini Kementerian Dirjen Disdukcapil ya, Disdukcapil itu saya yakin mereka nggak tahu ada akte lahir palsu ini. Mereka nggak tahu. Kalau mereka tahu, mereka udah ambil tindakan.
untuk apa? Menjustifikasi tindakan penjahat. Nggak boleh. Jangan seperti itu. Jadi tolong ya, keahlian dari wasidik ini nggak bisa kalian untuk membebaskan penjahat. Jelas kok. Kalau unsur sudah terpenuhi, alat bukti sudah ada, segera naikkan sidik, tetapkan tersangka. Itu kan KUHP-nya seperti itu. Mana ada asas kontrario. Terus apa, mau menghentikan penyidikan. Ngawur itu. Udahlah. Nanti kalau apa saya debatin jadi berantem. Ya kan? Saya cuma mau menyampaikan kok di situ. Janganlah bodohi masyarakat. Kami nggak bodoh. Kami berusaha menaati hukum. Ya, tapi jangan diputar balik terus di situ. Sisi yang tajam digunakan untuk ke masyarakat kelas bawah. Sisi yang tumpul ke masyarakat kelas atas. Kan nggak boleh kayak gitu. Saya ingin kepolisian itu bisa dihargai oleh masyarakat Indonesia. Untuk supaya bisa dihargai, pemimpinan Polri itu wajib menjalankan undang-undang dan aturan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Dan punya kejantanan, jangan takut sama penjahat. Kalau ada penjahat, tebas aja. Jangan dong malah orang yang mengkritik justru malah ditusuk balik. Justru itulah mereka yang sayang kepada kepolisian. Jadi tujuan video ini selain untuk mencerdaskan masyarakat adalah pesan kepada kepolisian. Ya, untuk apa? Segera jalankan tugas kalian, Bapak Kapolri. Jadi kalau ditemuin lagi sama Stanley itu, ya tolong ditolak Bapak Kapolri. Ya. Tolong ditolak. Jadilah netral. Ini bukti sudah cukup kuat. Bukti sudah cukup kuat, kejahatan sudah terjadi. Segera ditindak Bapak Kapolri. Ditahan. Ya. Oke, teman-teman, kepada seluruh netizen, masyarakat Indonesia, saudara-saudara yang saya kasihi, saya berharap video ini bisa berguna bagi teman-teman sekalian, bagi masyarakat Indonesia, ya, mencerdaskan secara hukum, dan supaya teman-teman tahu bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Ya, baik dalam pemerintahan, dalam aparat penegak hukum, ada yang namanya oknum. Dan yang paling parah adalah oknum aparat ini, ya kan, mereka menjadi suruhan dari oknum 9 naga. Jadi 9 naga itu ada. Ya. Figur-figur 9 orang terkaya di Indonesia ini ada. Jadi ada yang menguasai di bidang properti ada, di perbankan ada, ya, agrikultural ada di situ. Di mana orang-orang terkaya inilah yang mengontrol perekonomian Indonesia. Nah, itulah yang dinamakan 9 naga. Ya, ada yang baik dari 9 naga ini, ada juga yang buruk. Nah, yang buruk inilah yang memperbudak, ya, aparat penegak hukum kita, oknum. Oknum itu diperbudak oleh oknum dari 9 naga. Sehingga adanya uang dan adanya kekuasaan klopslah di situ menindas masyarakat. Nah, ini yang kita nggak mau. Ini yang kita harus tolak. Alvin Lim hadir untuk masyarakat. Kenapa saya bilang seperti ini? Ya kan? Supaya mereka stop berhenti untuk menindas masyarakat. Sebenarnya kalau mau saya simpel kok. Saya bisa aja nyebrang, saya jadi lawyernya dari perusahaan-perusahaan 9 naga itu. Gampang. Tapi saya nggak mau itu. Saya lebih memilih berada di public defender, ya, membela masyarakat, teman-teman. Oke, teman-teman, makasih. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Tolong bantu perjuangan kami dengan cara,
ya mereferensikan channel ini kepada teman-teman dan saudara-saudara kalian. Sehingga yang mensubscribe makin banyak. People power kita adalah media, teman-teman, ya. Sehingga dengan banyaknya media ini, kejahatan nanti makin sulit untuk mereka bergerak. Oke, salam cerdas hukum.